Bapak Ibu sekalian, slide ini memberikan gambaran secara global ya, bagaimana mekanisme laporan IKP Puskesmas itu berlangsung ya. Nah, tentu saja ini bermula dari Puskesmas yang tadi kita sudah ketahui bahwa mereka juga diwajibkan melakukan pelaporan ke KNKP. Maka di sini terlihat laporan eksternal ya ke KNKP itu adalah untuk insiden yang jenis sentinel dan KTD. Ya, dilakukan melalui aplikasi ya. Ini adalah e-reporting. Ya. Kemudian ketika sudah dilaporkan, maka nanti secara berkala ya, kami di pusat ya akan melakukan cleaning data yang Bapak Ibu laporkan, yang dilaporkan oleh Puskesmas, ya, insiden yang dilaporkan oleh Puskesmas. Nah, dari proses meng-cleaning data tadi, kami juga akan melakukan pembelajaran dari laporan yang masuk, dan ini semua akan dilaporkan ya, kepada Ketua KNKP dan akan berlanjut atau dilaporkan juga kepada Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Nah, nanti secara berkala 3 bulan sekali, Subkomite Pengelolaan Pelaporan Insiden, Evaluasi dan Monef Implementasi, yang ini adalah salah satu subkomite di KNKP, itu akan memberikan feedback ya kepada kita sekalian ya, dalam bentuk safety alert atau juga nanti dalam bentuk pembelajaran ya, yang akan bersifat nasional ya, 3 bulan sekali. Feedback ini akan disampaikan melalui, saat ini yang terancang adalah melalui website KNKP dengan alamat www.keselamatanpasien.net ya. Dan feedback itu juga akan disampaikan kembali melalui aplikasi ya. Maksudnya feedback itu akan disampaikan juga melalui aplikasi laporan IKP ya, yang dipakai oleh Puskesmas untuk melaporkan secara eksternal insidennya ya, kurang lebih ini. Jadi melalui skema ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu kami tekankan ya. Pertama adalah mohon hal ini disampaikan karena pada saat sosialisasi bulan September yang lalu kepada Puskesmas yang menjadi peserta, kami informasikan bahwa yang dilaporkan kepada KNKP adalah KTC, kejadian tidak cedera, KNC, kejadian nyaris cedera, KTD, kejadian tidak diharapkan, dan kejadian sentinel. Ya. Tetapi dinamika terus berlangsung, dan saat ini yang menjadi kebijakan, yang dilaporkan hanya sentinel dan KTD. Sebagaimana pasien kes yang lainnya. Ya. Mohon hal ini diupdate kepada Puskesmas, ya, yang mungkin selain yang mengikuti sosialisasi, mungkin juga sudah ada yang menonton YouTube tadi. Ya. Nah, itu masih mengacu kepada kebijakan pada saat itu, di mana insiden-insiden selain KTD dan sentinel juga dilaporkan. Jadi sekali lagi ditegaskan hanya sentinel dan KTD. Nah, sebetulnya ini nanti secara aplikasi akan kami kunci sehingga selain sentinel dan KTD, Bapak Ibu di Puskesmas tidak akan bisa melakukan pemilihan jenis insidennya, sehingga pasti akan bertanya, kok tidak ada pilihan untuk KNC dan KTC. Tapi mohon sebisa mungkin ini diupdate dan diinformasikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa feedback itu tidak diberikan per Puskesmas, tetapi secara nasional. Ya. Beberapa masih bertanya kepada saya, walaupun pada saat itu sudah mengikuti lokakarya, mengikuti sosialisasi, dan sudah dijelaskan oleh Dr. Ariati ya, dari Subkomite Pengelolaan Pelaporan Insiden, ya, bahwa feedback tidak diberikan per Puskesmas, tapi feedback akan bersifat nasional. Tetap akan ada manfaat bagi Puskesmas yang bersangkutan
ya bahkan lebih bermanfaat karena yang didapat itu berupa pembelajaran bukan hanya terkait dengan insiden yang terjadi di puskesmasnya, tetapi juga berbagai macam kasus insiden yang terjadi di tempat lain, ya, sehingga dari pembelajaran itu bisa diperoleh ya hal-hal yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan agar insiden serupa tidak terjadi di puskesmasnya. Ya. Mohon hal ini disampaikan karena masih ada yang bertanya dan kemudian juga merasa kalau tidak di feedback per puskesmas terus gimana? Ya. Maka nanti fungsi pembinaan dari Dinas Kesehatan juga bisa melakukan peran yang semacam ini. Ya. Ini terkait dengan mekanisme laporan IKP. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah terkait dengan alur pelaporan. Nah ini juga hal yang penting, ya. Sebagaimana juga aplikasi itu juga penting kan, itu menjadi sarana pelaporannya. Kita pahami dulu alurnya. Jadi semua insiden ya, yang tertera di kiri bawah itu, baik KTD, KTC, KNC, KPC, dan Sentinel, ya tentunya Bapak Ibu dalam kesempatan ini kita tidak mengupas lagi apa maksud dari masing-masing jenis insiden ini ya. Mohon nanti bagi Bapak Ibu yang terpapar bisa mencari sumber informasi yang bertanggung jawab gitu ya untuk mendapatkan penjelasan tentang insiden-insiden ini. Nah ini tentunya semua harus dilaporkan. Ya, sebagaimana bunyi dari instrumen tadi ya, semua kasus pengertian ini kasus insiden dilaporkan. Nah, dilaporkan dalam 2 kali 24 jam. Prinsipnya sesegera mungkin ya insiden itu dilaporkan. Kepada siapa? Kepada koordinator pelayanan di puskesmas tentunya. Nah, inilah yang disebut sebagai pelaporan internal ya. Kemudian koordinator pelayanan itu akan melaporkan kepada penanggung jawab atau tim keselamatan pasien di puskesmas. Nah, Bapak Ibu nanti slide berikutnya itu akan menguraikan lebih dalam apa yang terjadi dalam bagian ini. Ya, tapi kita lihat gambar besarnya dulu. Nah, tentu saja penanggung jawab atau tim keselamatan pasien ini ada di dalam di bawah koordinasi yaitu penanggung jawab mutu yang kalau kita melihat pengorganisasian ya mutu yaitu ada PC mutu dan tentu dibantu didukung oleh tim mutu puskesmas. Salah satunya adalah tim keselamatan pasien. Selain misalnya ada tim PPI, tim MFK, tim audit internal ya dan mungkin ada tim-tim yang lain. Nah, koordinator pelayanan melaporkan kepada tim ini, tim keselamatan pasien. Selanjutnya kepada kepala puskesmas ya. Nah, Bapak Ibu dalam hal insidennya adalah sentinel ya. Nanti lihat kembali ya pengertian sentinel ya. Terjadi kematian, cedera berat, irreversible atau cedera-cedera yang nanti lihat penjelasannya dan definisinya di Permenkes juga ada. Selain dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang ini yang tertera, maka dia juga diberitahukan secara lisan. Ya, segera setelah menerima laporan internal, ya, si koordinator pelayanan memberitahukan secara lisan kepada PC atau tim keselamatan pasien dan kepada kepala puskesmas. Ya, karena sentinel tentu saja memiliki urgensi lebih ya untuk segera diketahui pimpinan. Yang selanjutnya kepala puskesmas menyampaikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Ya, sekarang saat ini kepala dinas kesehatan kabupaten kota dalam kapasitas sebagai representasi pemilih. Ya. Jadi beliau sebagai pribadi representasi pemilih dan juga diberitahukan ya kepada dinas kesehatan daerah kabupaten kota ya sebagai institusi
yang bertanggung jawab atas kesehatan di wilayah itu. Nah, ini mohon diberitahukan sehingga nanti tidak ada cerita ya bahwa media lebih dahulu tahu terjadi sentinel di suatu tempat sementara dinas kesehatannya tahunya belakangan, ya, terkaget-kaget. Nah, pemberitahuan lisan ini bisa by phone, bisa bertemu langsung, itu silakan. Tentu saja untuk supaya ya dapat diambil langkah-langkah yang tepat dan cepat ya supaya sentinel itu bisa segera teratasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah yang merah tadi sudah ya, itu terkait dengan pemberitahuan jika terjadi sentinel. Nah, kembali kepada alur yang awal ya, kalau kepala puskesmas sudah menerima laporan ya, sudah dilakukan investigasi, maka yang sentinel dan KTD itu dilaporkan ke KNKP melalui aplikasi. Ya. Nah, tentu saja pelaporan eksternal ini, Bapak Ibu sekalian, bukan laporan internal yang di nomor 1 di bawah ya, itu saja, tetapi adalah insiden yang sudah diinvestigasi. Ya, itulah yang dilaporkan ke KNKP. Ya, sehingga bukan kemudian laporan awal, ya, laporan internal awal ini yang kemudian langsung dikirimkan, tidak, tetapi sudah diinvestigasi. Ya, itu catatannya. Sehingga ini menjadi perhatian, jangan sampai puskesmas nanti mengirimkan laporan awalnya saja. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai pelaporan eksternal. Ya. Ini keterangan-keterangannya. Jadi dari skema alur pelaporan IKP ini ada hal-hal yang perlu ditekankan kembali. Jadi yang dilaporkan ke KNKP hanya sentinel dan KTD. Mohon ini diinformasikan. Lalu untuk pelaporan internalnya semua jenis insiden, semua ya. Oke, pada bagian ini pemahaman dari skema ini seperti itu, alur ini seperti itu. Oh ya, satu lagi, yang dilaporkan ke KNKP adalah insiden yang sudah selesai diinvestigasi. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali skema atau alur tadi, karena PowerPoint-nya akan saya share nanti melalui Pak Agus ya. Nah, yang berikutnya ini adalah alur investigasi. Saya kembali dulu ke slide. Nah, Bapak Ibu di gambar yang pelaporan internal ini ya, yang di dalam puskesmas ini sesungguhnya ada proses lain yang terjadi, bukan proses lain, proses lanjutan ya, yang lebih mendalam yang terjadi di dalamnya. Ya, nah ini digambarkan pada slide berikut, alur investigasi insiden keselamatan pasien. Ini gambarkan sudah muncul sebagian di slide sebelumnya, bukan? Nah, ketika insiden-insiden ini dilaporkan ke koordinator pelayanan, maka si koordinator pelayanan ya, itu melakukan grading risiko maksudnya. Ya, diikuti dulu ya penjelasannya. Kemudian, ketika hasil dari grading itu menyatakan bahwa insiden ini termasuk ya, yang bench merah dan kuning, maka insiden ini atau laporan internal tadi diteruskan ke PJ atau tim keselamatan pasien. Ya. Tetapi kalau hasil gradingnya itu hijau atau biru, maka koordinator pelayanan melakukan investigasi. Ya. Dan selanjutnya hasil investigasi sederhana. Dan kemudian hasil investigasi sederhana itu dilaporkan kepada PJ atau tim keselamatan pasien. Ya. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya ya, tergantung bench ya, hasil grading. Nah, kita lihat dari kelanjutannya. Untuk kasus yang merah dan kuning, maka tim keselamatan pasien melakukan RCA, melakukan investigasi komprehensif RCA, root cause analysis. Ya. Dalam hal ya, tim keselamatan pasien, ya,
membutuhkan tim RCA yang lain, ya, karena satu kondisi tertentu, misalnya Bapak Ibu dalam sekali waktu ada beberapa insiden terjadi dan harus di RCA. Tentunya tim keselamatan pasien yang mungkin jumlahnya juga tidak besar timnya, memerlukan tim tambahan, ya, tim ad hoc, ya. Maka silakan PC Mutu atau tim keselamatan pasien melalui PC Mutu mengusulkan kepada Kepala Puskesmas untuk membentuk tim RCA yang sifatnya ad hoc, ya, setelah selesai tugas bisa dibubarkan, ya, untuk melakukan investigasi insiden yang terkait. Nah, investigasi komprehensif dilakukan. Ya. Setelah selesai, hasilnya dilaporkan kepada PC Mutu, ya, dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui PC Mutu. Ya. Nah, untuk yang tadi, yang investigasi sederhana, hasilnya akan dilaporkan kepada tim keselamatan pasien. Nah, setelah menerima hasil investigasi sederhana, tim keselamatan pasien, ya, tidak serta-merta meneruskan hasil investigasi itu kepada Kepala Puskesmas melalui PC Mutu, tetapi melakukan grading ulang atau regrading. Ya. Dalam hal ketika melakukan regrading ini, teman-teman atau PC Mutu melihat bahwa insiden ini walaupun, ya, badge-nya hijau atau biru, tetapi ketika insiden itu dilihat sudah sering terjadi, ya, walaupun hijau biru tapi sering, ya, atau ingin menjadikan insiden itu sebagai pembelajaran, ya, ya. Nah, untuk itu kan perlu pendalaman, ya. Bapak Ibu bisa meningkatkan gradingnya, bisa meningkatkan bench-nya, ya. Tidak hijau dan biru lagi, tetapi merah atau kuning, ya. Sehingga ketika insiden itu menjadi merah dan kuning, maka dia wajib dilakukan investigasi komprehensif. Bisa diikuti ya, Bapak Ibu? Nah, tentunya sama seperti yang sebelumnya, ketika sudah dilakukan investigasi komprehensif, laporannya, hasilnya dilaporkan ke PC Mutu. Dan selanjutnya, di grading ulang ini tentu saja juga ada kemungkinan hasilnya tetap, ya, tetap hijau, tetap biru, ya, sehingga yang sedemikian diteruskan hasil investigasi sederhananya kepada PC Mutu. Selanjutnya, maka semuanya itu dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Nah, pemahaman tentang alur, baik alur pelaporan maupun alur investigasi insiden keselamatan pasien menjadi penting dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu di dinas, ya, untuk tadi melihat, ya, pada waktu pembinaan, ya, apakah ini sudah berjalan, kalau belum kendalanya di mana, dan tentu saja dinas kesehatan nantinya berupaya mencari solusi bersama dengan teman-teman puskesmas. Nah, dari skema ini ada hal yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat peran koordinator pelayanan, ya, untuk melakukan grading dan investigasi sederhana, ya, atau sebelum itu, ya, koordinator pelayanan itu menerima laporan internal dari, ya, sumber informasinya ini bisa dari yang melakukan insiden, yang mengetahui ada insiden, ya, maka itu melaporkannya tidak langsung kepada PC atau tim keselamatan pasien, tetapi koordinator pelayanan dulu, ya, karena dia yang paling dekat, ya, dari tempat insiden itu terjadi. Jadi kalau ada insiden di kefarmasian, maka koordinator pelayanan yang bertanggung jawab atas kefarmasian, ya, itu dulu yang mendapat laporan, ya, dan koordinator pelayanan itu juga yang melakukan grading awal, ya, bukan regrading. Dan ketika hasil gradingnya hijau biru, dia juga yang melakukan investigasi sederhana. Dengan demikian, Bapak Ibu, setiap koordinator pelayanan, ya, pada skema ini, pada alur ini,
dan inilah yang akan dijalankan, harus mampu melakukan grading risiko dan investigasi sederhana. Nah, ini tugas bersama Bapak Ibu dari bidang yang non-Yankes, ya. Karena koordinator pelayanan juga tentunya ada di Kesmas, ada di P2P, ya. Ya, koordinator pelayanan Kesga, koordinator pelayanan Promkes, koordinator pelayanan Kesling, ya, P2P dan sebagainya, maka mereka juga perlu dibekali ya, kemampuan untuk melakukan grading dan investigasi sederhana. Nah, tentu saja nanti bersama teman-teman Yankes, ya, yang mungkin sudah lebih dahulu memahami tentang grading dan investigasi, bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain, ya, sehingga alur ini dapat berjalan dengan baik. Ini adalah satu alur yang kita pandang baik dan akan berfungsi maksimal ketika tentu saja semua komponen menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, itu tadi sudah ditekankan ya terkait dengan regrading, ya. Jadi tim keselamatan pasien perlu melakukan regrading pada setiap IKP yang telah diinvestigasi sederhana. Oke. Lalu laporan IKP, pelaporan kepada kepala puskesmas, ya, itu nanti sebetulnya juga bisa dilakukan, ya, atau dibahas laporan-laporan IKP itu pada saat Bapak Ibu di puskesmas melakukan pertemuan tinjauan manajemen. Ya, itu bisa menjadi salah satu agenda selain agenda-agenda lainnya yang sebagaimana Bapak Ibu sudah lihat di pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen. Nah, alur yang ketiga yang perlu dipahami, ini cukup sederhana, adalah alur tindak lanjut pelaporan. Tadi sudah disebutkan soal feedback atau soal umpan balik. Jadi KNKP akan menyampaikan umpan baliknya secara berkala, secara nasional, dan itu nanti akan salah satunya akan dimuat di dalam aplikasi. Dan untuk itu, baik Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Kabupaten Kota, dan Puskesmas, untuk mendapatkan umpan balik itu, saat ini memang harus mengakses aplikasi secara proaktif. Ya. Untuk saat ini memang belum dikembangkan untuk notifikasi feedback itu, ya, entah melalui email, entah melalui cara yang lain, saat ini belum, sehingga Bapak Ibu diharapkan memang proaktif agar mengetahui feedback, ya, dari laporan-laporan yang telah disampaikan dalam 3 bulan terakhir. Nah, sehingga dalam hal ini untuk Dinas Kesehatan, ya, perlu proaktif mengakses, ya, aplikasi laporan IKP sebagai dasar, ya, ketika hendak melakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, saya pikir ini yang menjadi hal yang perlu pertama dipahami sebelum kita masuk ke aplikasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, aplikasi sudah dikembangkan, ya, oleh Direktorat Mutu. Silakan. Saya kira mungkin sebelum masuk aplikasi diserahkan dulu mungkin karena ini kan slide 18, 19, 20 itu menjadi yang krusial. Baik. Silakan, saya kembalikan dulu ke moderator. Siapa tahu ada yang bertanya sambil saya melihat, ya. Baik, terima kasih Dr. Victor. Sebelum kita masuk selanjutnya, Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa reses, namun ini ada beberapa pertanyaan, Dokter, di kolom chat. Baik, ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Dibuka aksesnya, bagus. Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung? Dari PSC, Bintar. Silakan. Bisa di open mic-nya, silakan. Baik, kita masuk di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan, Dokter. Yang pertama tadi terkait selain ini dijelaskan, ya, mungkin untuk aplikasi. Jadi remaja lagi bertanya, ada
kami kode puskesmas kami kode registrasinya sudah benar. Yang tidak bisa masuk hanya satu puskesmas, semua solusi bagaimana agar wajib ke IKP. Ini pertanyaannya seputar aplikasi semua dokter ini. Ya, untuk aplikasi saya pikir nanti ya, supaya penjelasannya bisa satu kali untuk aplikasi. Nah, terkait alur, apakah ada yang ingin bertanya? Dokter Victor, izin siap. Izin, moderator izin. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang tanya nih. Iya, biar jelas. Ya, silakan. Pertanyaan pertama. Nanti resen yang bisa jawab ya, bukan mengetes, tapi supaya apakah dimengerti apa disampaikan dokter atau tidak. Yang pertama, apa saja yang dilaporkan internal? Dan laporan internal itu sampai di mana? Dan kemana dilaporkan? Yang bisa jawab resen. Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan insiden dari Pak Dede Kurniawati. Bu Dede, mohon maaf. Silakan bisa open mic langsung dijawab, Bu Dede. Selamat siang, Pak Taufik, Dr. Victor. Selamat siang, silakan. Dok, mohon izin ini bukan ngetes ya, tetapi supaya kita ini sama-sama pemahaman itu aja sih. Jangan sampai apa yang disampaikan Dr. Victor tidak meresap, itu aja sih. Ya dok. Saya juga sering komunikasi ini dengan Dr. Victor. Ya, jadi yang dilaporkan internal semua insiden, sentinel, KTD, KTT, KNC, KPC, kita laporkan pada mutu puskesmas yang nanti mungkin di sana kan ada tim penanggung jawab tim keselamatan pasien. Jadi pada PD mutu untuk pelaporannya. Siapa yang melaporkan, Dok? Yang melaporkan ya nanti misalnya kita melihat ada kejadian di setiap unit atau siapapun lah yang ada karyawan puskesmas yang mengetahui adanya insiden, nanti bisa membuat laporan dari unitnya masing-masing atau mungkin kalau itu di luar, misalnya di ruang tunggu ada yang mengetahui, ya yang mengetahui itu bisa membuat laporan. Karena itu kan perlu disosialisasikan pada semua karyawan puskesmas bahwa keselamatan pasien ini tanggung jawab semua, kita semua, bukan hanya pada petugas-petugas di unit. Iya. Dokter Peter, tolong diluruskan kalau ada yang kurang benar. Kalau sudah benar, bilang ya. Sudah benar, Dok. Silakan lanjut. Pertanyaan kedua, yang mana di regrading? Halo, yang di regrading yang mana? Ya, silakan. Dan siapa Bapak melakukan regrading? Ya. Ini karena ini yang paling penting nih. Di sini justru di sini kuncinya. Alurnya saya tunjukkan atau belum, Dok, supaya nanti aja. Nanti ya. Ya. Untuk saya lagi maksudnya atau yang lain mungkin. Gantian, Bu Dede. Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan dari Dr. Taufik, yang mana yang di regrading? Yang lain, silakan resen. Karena ini sangat penting, Dok. Jadi ini sangat penting justru di sini intinya. Nanti masuk aplikasi kalau ini nggak dipahami, aplikasinya nanti aplikasi nanti keliru. Betul sekali, Dok. Betul sekali. Silakan Bapak Ibu sekalian. Insiden yang seperti apa yang di regrading? Dan atau bisa diketikkan di kolom chat. Mungkin mau
Atau Bu Dede lagi, boleh. Ya kalau ada yang kuning dan merah, dengan perlu kita regrading ulang. Yakin? Yang di regrading. Sebetulnya kalau misalnya sering terjadi insiden, itu kita juga perlu melakukan regrading. Kalau misalnya kejadian yang sama kok terulang, walaupun itu bukan masuk ke dalam grading kuning dan merah, hijau, biru, tapi berulang kali, PJ Mutu juga perlu melakukan regrading untuk memastikan kenapa kejadian ini kok berulang terus. Seperti itu, Dok. Udah. Tadi sebelumnya dikatakan yang biru, yang merah kuning juga di regrading ya? Apa seperti itu? Gimana? Diskusi saja nggak apa-apa. Kan perlu PJ-nya perlu melakukan grading kalau ada laporan kuning atau merah perlu melakukan grading, Pak. Oke. Ini satu pendapat ya, nanti kita diskusi setelah ini. Ada yang pendapat lain, Bapak Ibu? Berdasarkan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Dari Kediri, silakan. Ya, yang di regrading itu yang warna biru dan hijau. Tahu dia bisa meningkat. Ya. Baik. Oke. Saya buka slide-nya ya. Kalau lihat kita ya. Jadi kalau kita melihat alur ini, Bapak Ibu, maka yang dilakukan regrading ya adalah insiden ya, yang bench ya hasil grading awalnya itu biru dan hijau ya, yang kemudian sudah dilakukan investigasi sederhana. Itulah yang kemudian atas pertimbangan tertentu oleh tim keselamatan pasien ya, melihat apakah ini perlu ditingkatkan gradingnya menjadi kuning atau merah untuk dijadikan pembelajaran ya, atau tetap biru atau hijau, sehingga hasil investigasi sederhana tersebut tinggal dilanjutkan saja ya. Nah, kalau tadi saya menangkap ya, regrading atau grading ulang juga dilakukan terhadap insiden yang merah dan kuning. Nah, apakah itu berarti kita ada semacam, kita ini tim keselamatan pasien ya, itu meragukan grading awal yang dilakukan oleh koordinator pelayanan? Ada kesan seperti itu ya? Jangan-jangan koordinator pelayanan salah grading. Ayo kita regrading. Kalau yang semacam itu, maka ini tidak kita masukkan dalam pengertian regrading yang ini, ya. Dan sebaiknya kita tidak masuk dalam situasi yang demikian ya. Nah, memang pada akhirnya kita ada PR, Bapak Ibu sekalian, bagaimana semua koordinator pelayanan di puskesmas, gitu ya, mampu melakukan grading dengan benar. Nah, ini PR memang, ya. Nah, Dr. Taufik, saya kadang-kadang juga berpikir ya, mungkin untuk tahap awal ini, ya, karena tentu saja barangkali para koordinator pelayanan baru mengenal, ya, sehingga barangkali tim keselamatan pasien membackup. Mungkin saja bahasanya lebih seperti itu ya, mendampingi koordinator pelayanan untuk menggrading, tetapi tidak dalam pengertian melakukan grading ulang. Jangan sampai karena tidak percaya kepada koordinator pelayanan untuk menggrading, lalu digrading lagi. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisa cukup diikuti? Jelas, Dok. Oke. Demikian Pak Taufik, Dr. Taufik, ada yang ingin di... Cukup. Baik. Ada pertanyaan ketiga. Siap, silakan. Mana yang harus dilaporkan sesegera mungkin dari sekian insiden itu? Baik. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ke Kepala Puskesmas, ke Kepala Dinas sebagai
penanggung jawab, dan kepala dinas sebagai institusi. Ya. Dok, yang sentinel, Dok. Oke. Ini yang jawab siapa? Dokter Agus? Ya, Bangkalan, Dok. Dari Bangkalan. Oh, Bangkalan. Iya, Dok. Jadi yang sentinel Saya kira- wajib sesegera mungkin, Dok. Ya. Kenapa itu harus segera mungkin sentinel? Kok yang lain tidak? Karena keterkaitan dengan kejadian yang menyangkut pasien meninggal, Dok. Mungkin harus segera terlaporkan. Tidak semua meninggal loh. Iya. Meninggal ya maksudnya. Tidak semua. Sama ya, yang mengibarkan kecatatan juga, Dok. Kalau penculikan bayi? Ya, termasuk. Oke, Dokter Victor, saya kira hal-hal yang krusial sudah, karena ini sangat penting masuk di aplikasi. Kalau mudah-mudahan teman-teman punya pemahaman yang sama gitu. Dokter Victor, dari saya cukup. Sekali lagi teman-teman, kita belajar sama-sama ya. Saya bukan dalam konteks menguji teman-teman, enggak. Tapi dalam rangka kita menyamakan prinsip saja. Mohon maaf nih. Baik. Baik, terima kasih Dr. Taufik. Sudah lebih memberikan keyakinan kepada kita ya, betapa kita harus memahami dengan tepat ya, dan nanti Bapak Ibu melakukan pembinaan tentunya tidak kosong ya, karena Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman yang tepat, yang benar, dan itu kami meyakini setelah Bapak Ibu tadi bisa merespon pertanyaan-pertanyaan Dr. Taufik.